Terima kasih pesan saya kepada masyarakat Jawa Timur selaku anggota Komisi C yang bermitra dengan para pengusaha, bermitra dengan pajak dan retribusi. Saran saya patuh bayar pajak dan kawal pertanggungjawabkan pajak untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat sama Fanhar ya sekarang. Kita bakal ngomongin hal berat, ya nggak seberat itu juga sih, cuman banyak yang sering salah paham loh soal pajak sama pendapatan daerah. Ini kan banyak yang sambat gitu, aku udah bayar pajak, udah dapet apa-apa. Nah, tak datengin langsung ya, ahlinya Empower. Ada Pak Hasan Irsyad dari DPRD Jawa Timur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, luar biasa. Je. Sehat Pak, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ye. Betul ya, tidak, tapi alhamdulillah. Tuh, kalau Pak Hasan ini memang lama berkecimpung di dunia legislasi Pak ya. Iya. Ini loh Pak, tapi Pak masalahnya Pak, banyak yang sering salah paham loh Pak soal pendapatan daerah itu. Katanya apa ya cuma pajak toh Pak. Nah itu pripun. Ini kan pengalaman panjang ini kan banyak yang salah tangkep loh Pak. Ngapunten. Pripun Pak soal pendapatan daerah itu Pak? Begini Mas, jadi pendapatan daerah Provinsi Jawa Timur ini yang penting ya. Pendapatan daerah ini ada bantuan, ada kemampuan batasannya. Oke. Ini sekalipun pajak daerah ini merupakan hal yang penting di Jawa Timur untuk pembangunan daerah Jawa Timur. Ini tidak cukup juga pajak daerah ini untuk melaksanakan pembangunan di Jawa Timur. Masih kurang ya Pak? Ya, mengingat Jawa Timur ini cukup luas. Oh iya sih Ya, benar. ada 38 kabupaten kota, ada 8.000 sekian desa dan kelurahan lebih, Wow. ada sekian ratus kecamatan. Jadi pajak daerah ya ada keterbatasan juga, kemampuannya terbatas juga. Itu dia. Untuk itu masyarakat perlu memahami dan maklumi bahwa membangun Jawa Timur ini tidak cukup pajak. Tidak cukup pajak, perlu partisipasi masyarakat, perlu partisipasi para pengusaha yang bentuknya CSR. Oh iya benar. Corporate responsibility. Betul. Itu perlu. Corporate responsibility perlu ada perusahaan ini perlu untuk berpartisipasi membantu pajak daerah. Bukan bayar pajak, membantu pajak daerah yang dibuat bangunan di Jawa Timur ini untuk dibangunkan kepada masyarakat. Karena kalau pajak tok kasihan masyarakat juga Pak. Masyarakat juga. Iya. Apa sedikit berapa triliun pajak kita dan berapa masyarakat Jawa Timur yang dibutuhkan. Iya juga sih Pak, karena kan pasti panjenengan kan dari pengalaman panjangnya juga sering terima sambatan masyarakat ya. Ya, Wah, pasti. pajak lagi Pak gitu. Sering enggak sih Pak kayak gitu Pak? Iya. Jadi memang posisinya memang berat gitu kan Pak. Memang perlu peran serta dari Perlu peran serta perusahaan. dari masyarakat, partisipasi masyarakat, utamanya para pengusaha-pengusaha. Di mana di perusahaan itu ada CSR. Oke. CSR itu bisa dibentuk untuk membantu perlingsingan, untuk membantu sarana infrastruktur, untuk membantu musola, sarana ibadah, masjid dan lain sebagainya. Kalau itu dibebankan semua kepada pajak provinsi, jauh dari cukup. Itu dia. Itu masyarakat harus memaklumi dan memahami. Betul. Masih kurang berarti Pak ya selama ini Ya, perusahaan itu. ya sudah mulai. Sudah mulai, ya. Sudah mulai. Ada kalau tidak dibantu oleh perusahaan ya bagaimana ketinggalannya di Jawa Timur ini. Wah jelas ngoyo Pak ya. Ngoyo Banget. Apalagi Jatim luas tadi panjenengan cerita 8.000 desa. Iya. Itu pasti permintaannya masyarakatnya juga banyak gitu ya. Iya. Cuma di sisi lain kadang itu orang-orang protesnya gini loh Pak. Kok aku nggak bisa lihat ya anggaran ini dipakai buat apa aja? Iya. Kurang apa pripun toh Pak? Bukan tidak melihat, seperti tadi saya katakan, masyarakat Jawa Timur kan coba satu sisi saja lihat dari sektor kesehatan, dari BPJS, Ya. itu mesti dilihat juga dong. Kemudian bantuan untuk pendidikan, Ya. baik SMP, SD, SMP, SMA, itu kan juga sudah dikucurkan bantuan pengentasan kemiskinan. Tapi karena banyaknya masyarakat yang puluhan juta, lebih 30 juta itu
jadi masyarakat di Jawa Timur cukup luas, kelihatannya tidak kelihatan pembangunan itu. Sebenarnya Padahal sudah. BPJS Iya. yang sudah pajak masuk ke sana. Kemudian pendidikan yang gratis dari SD, dari SMP, dari SMA dan seterusnya untuk melaksanakan pendidikan kita itu pun kadang-kadang tidak kelihatan. Astaga, ya. Bukan nggak kelihatan sebenarnya Pak ya. Ini memang posisinya memang ya ini beda gitu Pak ya. Ya. Ada banyak sektor yang dikondisikan, cuman bisa jadi yang protes itu nggak dapat. Betul. Padahal ya sebenarnya memang diarahkan untuk yang membutuhkan, Ya, gitu kan. ya, betul. Kalau semua dapat ya jebol ya Pak ya. Anggarannya jebol Pak ya. Gini. Tapi selain pajak sama CSR Pak, saya tuh kepikiran kan ada BUMD juga toh Pak. Ya. Bener kan? Bank Jatim oke lah. Ya. Bank Jatim kemarin terbaru saya baca di berita itu merger sama Bank Banten Pak ya. Ya. Berhasil, itu luar biasa saya baca. Keren sih. Ya. Ini. Tadi malam saya baca itu Pak. Iya betul. Betul. Tapi selain Bank Jatim, BUMD lain apa enggak mampu toh Pak? Ada. Ya. Tapi yang memang dominan sekarang masih Bank Jatim. Ya. Itu pun belum maksimal. Belum Gede loh Pak. Gede belum maksimal kalau dibandingkan dengan penyertaan modal oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melalui APBD itu kalau tidak salah sekitar 4 triliun sekian. Wow. Untuk penyertaan modal kepada BUMD kita, termasuk pada Bank Jatim di dalamnya. Kontribusi dividennya kepada PAD untuk tahun 2026 ini baru 2,8%, sekitar 475 miliar kalau kita uangkan. Kurang dari 4 triliun sekian modal yang diperbantukan, modal yang diberikan baru 2,8%. Kalau dinilai dengan rupiah 475 miliar. Ini sangat kita butuhkan sekali. Juga sih. Kalau lihat angkanya sudah gede. Tapi kalau dibandingin sama modal yang disetor, modal itu berapa persennya itu? Karena yang 2,8% saja. Iya. Belum 10%. Kalau 10% nantinya, wah itu keren sih. keren. Bisa tapi memang Pak. Ya kita rencanakan sekarang kan kita sudah mulai ada pansus toh. Oh iya benar Ya, pansus BUMD. Sudah mulai pansus BUMD untuk pendanaan BUMD yang sekiranya tidak mampu memberikan dividen ya harus kita kaji ulang. Mungkin ya bisa diistirahatkan. Kecuali kalau Bank Jatim ini dominan. Tanpa BUMD yang lain, Bank Jatim sudah 400 sekian juga. Iya. Tinggal yang lain gitu. Ya. Kalau dibandingin ini kan panjenengan kan juga sudah lama tuh di legislasi Pak. Dibandingkan dulu pas awal-awal Pak PAD Jatim ini meningkat drastis nggak kalau sekarang Pak? Meningkat sekali. Sekarang saja PAD-nya ya Jawa Timur untuk tahun 2025 ini dia dibandingkan dengan tahun 2004. Tahun 2025 ini PAD-nya 17 miliar sekian. 17 miliar PAD-nya. Iya, PAD-nya. Iya, tapi itu dari sektor pajak yang masuk ke sana 76% itu 12 miliar. 16 miliar, 16 triliun PAD-nya, tapi pajaknya dari 16 triliun 12 miliar. Untuk tahun 2006 yang akan datang 17 ada kenaikan. 17 triliun PAD kita, pajak kita dari sekian triliun itu 13 triliun. Berarti lagi 12 triliun. Tiap tahun itu PAD kita memang naik. Rata-rata ada kenaikan. Sekarang naik sekian ada kenaikan. Rata-rata ada kenaikan. Cuman tadi pengelolaannya ya bisa jadi sebenarnya sudah merata, cuman nggak kerasa karena saking banyaknya yang dapat Pak ya. Ya memang kalau nuruti kemauan satu orang ya berat ya Pak ya. Namanya wajar masyarakat berpikir seperti itu karena masyarakat yang pada pajak, wajar masyarakat. Nah, pada saatnya nanti akan merasakan juga pembangunan itu turun ke masyarakat yang bersangkutan. Cuma pada saatnya gantian gitu. Iya. Betul. Dan sekarang sudah mulai cuman ya seperti BPJS sekarang berapa triliun kita. Seperti pendidikan gratis berapa kita. Itu pun harus dirasakan. Kemudian pengentasan kemiskinan di Jawa Timur yang masih banyak, itu kan harus kita rasakan.
Itu PR-nya Pak ya. Iya. Memang sabar Empower, semuanya Iya. itu satu gitu Ya, Pak. betul Mas, betul. Sebenarnya kalau ngebanding-bandingin itu kan nggak pas Pak ya, tapi saya itu penasaran. Kalau kan panjenengan kan pasti punya banyak cerita dari provinsi lain. Iya. Jatim ini hitungannya masih oke banget apa pripun Pak? Kalau dihitung dengan provinsi lain, kita ini ada di ranking ketiga ya. Oh iya Pak. Di ranking ketiga. Wow. Iya, masih belum ranking satu. Ranking pertama itu DKI Jakarta. Wah, jelas banyak perusahaan Iya, di situ kan Pak. makanya. Betul. PAD-nya sekitar 82 triliun sekian. Itu DKI Jakarta. DKI Pak. DKI. Astaga, Kemudian gede. kedua Jawa Barat Jabar. yang Oke. akan dipimpin oleh KDN. Betul. Iya. Itu PAD-nya 31 triliun sekian. Wow. Ya, Jawa Timur baru ranking ketiga sekarang 28 triliun. Wih. Itu ada pengembangan Pak, masih banyak insya Allah terobosan-terobosan yang akan Bisa lah ya kita kejar Pak ya. bisa. Jadi Bang Jatim kita nanti sudah maksimal juga nanti ini. Betul. Iya, Bang Jatim aja kan kalau secara BUMD nomor 2 nih Pak ya. Ya, Yang nomor 1 BJB ya. nomor 2. Bisa. Jatim itu luar biasa berarti sebenarnya. Ya, ini nanti akan kita support terus Oke. untuk mendukung pendapatan si daerah. Memang harus demikian Pak. Ya, betul. Ya kan Empower ternyata bukan nggak kerasa, keywordnya itu tuh dulu gantian satu-satu. Iya kan, karena Jatim ini luas 38 kabupaten kota, 8.000 desa ya. 8.400 sekian desa. Loh, 8.400 sekian desa, satu-satu pasti beres ya. Farel punya banyak pertanyaan buat Pak Hasan, tapi kamu jangan kemana-mana di podcast Suara Rakyat dulu ya. Lanjut lagi ya Power, masih di podcast Suara Rakyat dan masih sama Pak Hasan yang udah cerita Jatim PAD-nya 3 besar. 3 besar. Ini Indonesia Pak ya? So Indonesia. Se-Indonesia loh, cuman kan angka besar ini balik lagi. Ya. Biar tembakannya pas ke masyarakat itu idealnya pripun Pak? Pengalaman panjenengan kan pasti luar biasa ini kan. Pajak ini harus kembali ke rakyat. Aha. Dan bagaimanapun tidak boleh diselewengkan. Loh, itu pajak harus ke rakyat sehingga rakyat ini berkurang. Saya bayar pajak mana? Seperti tadi yang dimaksudkan itu harus kembali ke rakyat. Nah, sekarang di Jawa Timur ini yang menjadi fokus pemikiran kita, ya baik melalui yang pajak ini yang diturunkan adalah masalah pengentasan kemiskinan. Kemiskinan Jawa Timur ini kalau dia 9,8. Kalau kita hitung sekitar 3 juta sekian masyarakat yang perlu diintas kemiskinan ini. Banyak Pak ya? Dan ini yang perlu kita sekarang fokuskan di sana. Cuman ada kendala. Kenapa Pak? Kendalanya data kadang-kala belum akurat. Kadang-kala yang miskin di desa itu betul-betul miskin, rumah sederhana, tidak ada TV, tidak ada sepeda motor, miskin kadang-kala itu luput dari data. Yang ada TV, ada ini rumah layak, kadang-kala tepat data. Nah ini yang menjadi kesulitan sekarang masih. Tapi setapak demi setapak kita sudah mulai perbaiki. Baik dalam rangka nanti dalam rangka bantuan BLT, bantuan langsung tunai itu kita mulai permasalahan, kita mulai benahi bersama. Itu kita Jawa Timur fokuskan pada pengentasan kemiskinan dan tenaga kerja. Tenaga kerja Pak ya? Masih banyak pengangguran. Masih Pak ya? banyak pengangguran. Iya. Nah ini yang perlu kita fokuskan di sana, tapi masih disertai dengan kesiapan data yang akurat. Datanya ini apa kurang SDM Pak? Maksudnya yang ke bawah ini yang data itu kurang apa pripun tuh? Ini awal, ya memang data ini sangat urgent sekali, bukan mau sekarang. Ya karena banyaknya di Indonesia ini data. Ya mohon maaf sekali ya. Kadang-kala ya di desa itu sistem pertemanan, sistem pilihan kepala desa. Kamu tak masukkan, tidak mampu biar terima ini. Kadang-kadang itu banyak yang demikian itu. Ini perkiraan saya seperti itu. Jadi banyak yang tidak tepat sasaran. Nah sekarang ini sudah mulai. Dimulai dari posyandu.
dimulai dari bawah sana, ya dicari mana yang betul-betul tidak mampu dan dimulai dari RT betul-betul tidak mampu. Sekarang sudah mulai di divisi dengan Kementerian Sosial dan dengan Gubernur sekarang ini untuk komunikasi dengan pemerintah kabupaten kota, kecamatan dan pemerintahan desa. Berarti memang PR-nya data ini harus dikuatin. Harus kuat data. Iya, karena ternyata banyak yang nggak pas gitu Pak. Ya. Masih belum pas, bukan nggak pas sih, belum pas. Belum. Nanti akan kemungkinan setelah diberesi sama Pak Hasan dan teman-teman di DPRD, sinergi sama OPD sama eksekutif, siapa tahu bisa membaik Pak. Betul. Itu dia. Kadang itu tapi yang mau protesnya bukan cuma data Pak, ngapunten. Acaranya kok cuma seremonial. Lah, ini kan acaranya pelatihan misalnya Pak Hasan. Datang foto-foto, dikasih konsumsi, sudah. Nah itu pripun Pak kalau kayak gitu tuh Pak? Ya, itu ada tapi tidak semuanya. Iya. Tapi tidak semuanya. Sekarang ini enggak sudah. Oh sudah enggak Pak? Sekarang sudah by name by address. Sekarang ini pembangunan betul-betul turun ke masyarakat. Bidang pembangunan sekarang ini kan aspiratif. Ya. Tidak lagi top down. Sekarang ini didahului dengan musyawarah pembangunan desa, namanya Musrenbang. Oh iya betul. Musyawarah pembangunan desa itu di desa. Apa yang pembangunan semua dibicarakan naik musyawarah kecamatan. Ya. Apa yang menjadi naik menjadi musyawarah di kabupaten. Apa yang menjadi keinginan naik kepada musyawarah di provinsi. Sekarang sudah berjenjang. Jadi usulan pembangunan itu sekarang bukan lagi top down, bottom up. Jadi insya Allah yang seremonial, butuh-butuh, yang nanda tangan, barangkali sekarang masih ada, tapi sangat berkurang. Dibandingkan dulu Pak? Dulu memang sebanyak itu toh Pak? Nggak tahu. Saya juga. Tapi kan laporan seperti itu. Iya. Oh jadi itu lo udah nggak empower ya kan? Sudah berubah. Sekarang suaranya masyarakat itu benar-benar di follow up. Iya, melalui Musrenbang dan aspiratif sekali. Tidak lagi top down. Jadi bottom up dari bawah. Berarti resiko-resiko untuk program-program yang tidak diinginkan masyarakat ini sangat kecil muncul. Sekarang kecil kemungkinan. Bisa juga yang tidak disuarakan masyarakat tidak dilaksanakan pembangunan. Oh, bisa ya? Bisa. Yang tidak digondak yang maupun tidak. Karena di desa itu melihat, loh Pak, kok bangunan belensengan tuh dari mana? Itu masih ditanya. Loh nggak ada kok bantuan sapi itu siapa yang minta? Nah ini sekarang harus aspiratif sekali. Itu dia, supaya pas juga sama keinginan-keinginan masyarakat. Betul, iya. Nggak lagi nanya, loh aku bayar pajak, aku butuh sapi, dapetnya kambing. Ada, aman ya Pak, beres itu kayak Pak. Ya. Secara pengelolaan PAD Pak, ada nggak sih Pak wilayah di Jawa Timur yang menurut panjenengan itu paling, ini harus jadi contoh nih gitu. Ada nggak Pak? Di Jawa Timur ini ada 3. Wow. Pengalaman saya. Yang dalam penggunaan BAD tahun 2024, malah sudah diakui oleh nasional Jawa Timur, 1 di kota Pasuruan. Wah, panjenengan ini ya berarti. Wilayah panjenengan ini. Betul. Kita meningkatkan PAD kita, PAD Kota Pasuruan. Kemudian dalam rangka ini meningkatkan situasi kegiatan option pajak. Yang baru ini di Kabupaten Malang. Malang Pak ya? Malang. Kemudian yang ketiga tingkat nasional keberhasilan PAD juga ini di Ponorogo. Ya, ada 3 di Jawa Timur ini. Yang lain masih kita pacu terus. Betul. Untuk pengelolaan keuangan untuk meningkat PAD juga dan penyerapan anggaran juga bisa optimal. Kendalanya apa tuh Pak biasanya Pak kalau peningkatan PAD ini? Kalau PAD di Jawa Timur tahun ini setelah saya turun ke daerah, itu kayak belum ada kendala. Rata-rata yang ditargetkan pada tahun anggaran 2024 akhir untuk anggaran tahun 2025 rata-rata tercapai semua. Wow. Jawa Timur berarti luar biasa. Ya, luar biasa sektor pajak ini. Dan tidak ada yang enggak, bahkan lebih. Ada yang lebih 110%, 105%. Saya datang pada 3 bulan yang dulu sebelum saya sakit, itu sudah ada yang 80%, ada yang 90%. Ini di kabupaten-kabupaten, bisa di Kota Blitar, seperti di Jombang, seperti di Mojokerto, seperti di Jember, itu sudah meningkat semua. Sekarang ini bukan tidak ada pajak kita nunggak, tidak ada Berarti kalau saya tuh banyak baca berita wilayah lain itu pusing Pak, pajak motor aja deh.
banyak yang nggak bayar warganya. Di Jatim aman berarti Pak? Aman. Di Jatim ini aman dengan sistem sistem ini dan sistem yang baru sekarang ini, jadi aman insya Allah Jawa Timur karena sinkronisasi antara provinsi sistem option ini provinsi dengan kabupaten kota yang melaksanakan pemungutan di sana sekalipun 70% ke kabupaten kota hanya 30% ke provinsi ini berjalan. Wah, kamu luar biasa loh ya Pak. Daerah lain tuh yang pusing banyak soalnya Pak. Saya lihat tunggakan pajak kendaraan bermotornya banyak. Jatim beres lah. Kadang-kadang negat-negat letter-letter lain apa ya. Pak, kalau di kita aman ternyata. Enggak, kita warga Jawa Timur orang terbaik loh. Di sisi lain Pak, kayak teman-teman nelayan, kelompok-kelompok yang rentan ketika musrenbang itu nggak hadir karena sibuk kerja Pak. Ya. Gimana jemput bola suaranya Pak? Itu anggaran di Jawa Timur ini memang berbasis afirmasi. Jadi sudah diprogramkan untuk kelompok-kelompok tertentu kegiatan, umpama kegiatan untuk UMKM, kegiatan untuk petani nelayan, kegiatan untuk petani padi, kegiatan untuk pekerja yang informal, kemudian pekerjaan-pekerjaan lain, itu sudah dipelinting semua. Jadi anggaran dari Jawa Timur sekalipun tidak pernah muncul nelayan pasti diperhatikan. Jemput bola berarti Pak? Jemput bola, kita kita jemput bola. Dan seperti UMKM di Jawa Timur ada Pak, abad 9 juta sekian. Jadi UMKM di Jawa Timur sementara ini ada 40 miliar yang disediakan untuk UMKM. Usaha mikro kecil menengah. Nah ini sudah, ya ini jemput bola, kita jemput bola. Kita datang ke daerah-daerah. Teman-teman yang datang bersama-sama eksekutif, bersama-sama legislatif datang ke daerah, memberikan informasi kepada masyarakat siapa yang bekerja di kerjaan UMKM yang belum punya izin. Nah itu diberitahu kepada masyarakat, ayo tanpa bayar, sekarang siapa namanya, ini apa usahanya, kita laksanakan. Nah sekarang yang kita sedang melaksanakan itu kegiatan itu. Luar biasa loh. Jadi walaupun nggak bisa datang musrenbang karena kerja, didatangi loh malah. Tidak mungkin musrenbang datang semua. Iya, susah. Nelayan milih laut. Iya Pak. Tapi ini milih macul lah. Nah itu. Untuk jangan pikir-pikir untuk musrenbang, tidak mungkin. Untuk itu kita pikir apa kepentingan nelayan orang umum. Wah ini kita jemput bola, indah. Nelayan, ini tani. Jadi nggak perlu khawatir ada yang tertinggal loh ya Pak. Insya Allah enggak Pak ya. Insya Allah tidak. Jemput bola, teman-teman eksekutif legislatif di Jawa Timur itu jemput bola. Keren kan? Padahal masih punya banyak pertanyaan buat Pak Hasan. Tapi sabar dulu, Mawar sabar dulu. Kamu jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Lanjut lagi ya Mawar di podcast Suara Rakyat sama Fadhar sama Pak Hasan. Kita udah bicara banyak nih, mulai dari kondisi realnya pripun yang ternyata Jawa Timur luar biasa baik. Cuman dari nomor 3 ini kalau kita mau ke nomor 1 kan PR-nya banyak Pak. Masa nggak boleh Pak berharap dari nomor 3 ke nomor 1? Jauh sih Pak. Iya kan, tadi 80 triliun Pak ya, ada ya DKI. Beda ya 82. 82 loh. Ya Allah, kita masih di 30-an, 20-an gitu kan. Kita 28. 28, masih panjang. Tapi kan kita boleh dong Pak. Oh kita 17 sekarang. Kita 17. Bisa tapi kan Pak kita ke nomor 1 kan Pak. Kita bisa. Cuman ya tantangannya panjang. Salah satu yang paling penting itu kalau buat Fadhar adalah ini anak-anak Gen Z harus ikut Pak. Iya. Mereka harus ikut terlibat di banyak hal. Salah satunya di peningkatan PAD itu lewat mana Pak kalau anak-anak Gen Z ini Pak? Jawa Timur ini sebetulnya pembahasan pembinaan generasi muda. Iya. Itu sudah dilaksanakan. Baik di tingkat desa, itu dana alokasi dana desa. Kemudian ada DD dana desa. Itu ada posting untuk generasi muda. Apa yang dia dalam pramuka, apa dia dalam Karang Taruna, apa dia dalam istilahnya kontak tani muda. Dalam rangka meningkatkan produksi, baik yang terkait dengan pertanian maupun palawija maupun buah-buahan. Nah ini sudah mulai dialokasikan dan perempuan juga demikian. Jadi kegiatan-kegiatan generasi muda memang betul, memang yang perlu diikut sertakan dalam rangka. Karena begini, nasib daripada kelanjutan pajak tahun-tahun akan datang itu tergantung perempuan muda.
Iya. Tergantung pemuda. Salah satunya lewat sektor usaha, Pak ya. Iya. Sekarang sejauh mana pemudanya itu sektor aktif dalam sektor usaha. Nomor dua, sejauh mana pemuda itu dididik dalam rangka untuk memahami bahwa pajak itu penting. Dan sejauh mana pemuda itu dididik bahwa pajak itu harus kembali ke rakyat. Dan dari mana, bagaimana pemuda itu dididik bahwa pajak itu tidak boleh diselewengkan. Itu harus tahu mulai sekarang, dididik mulai sekarang. Karena kalau pemuda ini dididik mulai sekarang, bercimpung menjadi telah mandiri, maka pemuda ini paham bahwa begitu pentingnya bayar pajak dan begitu pentingnya pajak harus kembali ke daerah untuk berupa bangunan dan begitu pentingnya pajak tidak boleh disalahgunakan. Ini menarik sih Pak Hasan, karena kalau generasi muda ini di sisi industrinya Pak ya, bisnisnya Pak ya, jalan mereka, startup itu sekarang kok banyak anak muda. Baik sekali. Keren-keren loh Pak. Iya. Di sisi lain ini untuk ngawasinya ini loh Pak, terlibat di politik ini loh Pak, banyak yang nggak mau loh Pak, ya Allah. Mereka itu rata-rata sudah mikirnya jelek dulu loh. Nah ini pripun kondisi demikian nih Pak? Pak, itu dalam rangka serta ini dan adaptasi memang perlu kita pelan-pelan dalam ini. Dan kita support pemuda itu untuk kegiatannya dalam rangka pemuda kegiatan dalam bidang usaha, usaha generasi muda itu cukup potensial sekali. Cukup kalau ini jadi bagus menjadi pengusaha muda sukses berhasil dan membantu pembangunan di daerahnya. Harusnya demikian Pak ya. Iya, intinya. Sementara ini kalau panjenengan misalkan lagi ketemu anak muda, sambatannya nopo memang Pak rata-rata Pak? Ya, memang sambatannya sementara ini di daerahnya pekerjaan. Tapi bagi pemuda, generasi muda yang sudah berkecimpung betul dalam kegiatan usaha, sudah tidak seperti itu usulnya. Pak, gimana Pak? Ini Pak, saya bagaimana marketingnya ini gimana? Bahan bakunya saya gimana? Bapak bagaimana mendukung saya? Nah, itu. Jadi memang lain. Sementara untuk murni pengangguran yang memang Pak, tolong Pak carikan lapangan kerja begitu. Iya. Itulah yang jumlahnya di Jawa Timur masih ada. PR besar buat kita semua Pak ya. Kita perlu perhatian kita untuk APBD yang akan datang. Karena memang kalau pengangguran ini berkurang langsung Pak ya, PAD bisa naik. Pasti otomatis. Pasti itu karena pengangguran kurang. Kenapa kok tidak positif kalau APBD? Nah, kalau dia berusaha kan ada partisipasi kepada pemerintah. Betul juga. Kalau dia nganggur saja mau partisipasi apa? Iya juga sih. Kalau tidak nganggur dia perusahaan. Jadi kan mesti partisipasi yang besar kepada pemerintah provinsi. BUMD tidak pengen buka lapangan kerja gede-gede atau? Itu kan menarik loh Pak. Tentunya BUMD tidak hanya BUMD, makanya investasi dari penanam modal asing juga, penanam modal dalam negeri juga, BUMD kita juga. Itu agar supaya generasi muda ini betul-betul ada kegiatan. Berarti di sisi lain generasi mudanya kalau ada investasi masuk nggak boleh protes Pak? Nggak boleh dong. Iya. Selama prosedural. Betul. Selama prosedural tanah tidak mengganggu lingkungan hidup dan menampung tenaga kerja di dalam internal, tidak mendatangkan dari luar, ya jangan protes lah. Itu dia, jangan dicari-cari Pak. Jangan dong. Bapak itu tanah Pak, itu bahaya Pak. Itu kan sudah melalui penelitian tentang masalah lingkungan hidup. Kemudian yang terkait dengan tenaga kerjanya Pak semua dari luar. Nah itu bisa dirembuk gitu ya. Karena pada prinsipnya itu semua itu bisa dirembuk Pak ya. Pasti ada jalan tengah, kan kita itu negara musyawarah teman ya. Betul. Ada di Pancasila juga loh itu kan. Musyawarah itu kan penting gitu. Tapi so far kalau kita lihat Jawa Timur Pak Hasan, ramah nggak sama investasi Pak? Mumpung panjenengan ada senggol investasi. Aman sekali. Aman Pak ya? Aman. Karena stabilitas politik aman. Stabilitas ekonomi aman, infrastruktur lancar, kemudian aturan-aturan di Jawa Timur ini tidak ada yang memberatkan investor-investor, maka aman untuk masuk ke Jawa Timur ini. Betul. Sudah beres. Investor mana umumnya ke Pacitan, embungnya infrastruktur baik. Oh iya. Umumnya ke Blitar. Infrastrukturnya sudah baik. Kita mendukung semua. Iya, mendukung semua. Dan kalau Pak Hasan bilang aturannya tidak ada yang mempersulit, Vaner percaya. Pengalamannya panjang soalnya. Dari pengalaman sepanjang itu. Insya Allah Jawa Timur beres Pak ya. Beres. Welcome Pak ya. Terhadap para investor-investor.
Berarti monggo nih investor-investor kalau lagi nonton podcast Suara Rakyat sama Fahner sama Pak Hasan, Silakan. masuk aja ke Jawa Timur. Aman dan beres, insya Allah sukses dan lancar. Dan masyarakat Jawa Timur secara SDM bagus-bagus. Bagus-bagus gitu. Itu salah satunya. Oh iya, salah Pak. satunya dia tertarik investor SDM-nya Jawa Timur ini bagus-bagus, berlimpah ruah SDM. Pinter-pinter. Pinter anak betul. Kalau ini dimanfaatkan betul di Jawa Timur ini, investor asing banyak tertarik, baik. Upaya untuk narik investor sementara ini saya penasaran, pripun Pak? Wah, ini sudah mulai ada gerakan Oke. dari gubernur kita. Ya, termasuk Bank Jatim juga. Yang kita menggunakan komunikasi dengan bisnis dagang antar daerah. Ini gubernur kita sudah mengambil langkah masukan dalam rangka untuk menarik investor. Baik itu investor yang dalam negeri maupun investor asing. Berarti istilahnya kalau kata anak gambaran padat Pak. Pelan-pelan Pak. Ini Pelan-pelan. menawarkan ini ngomong investor ini pelan-pelan Pak. Tidak seperti di Pasuruan yang dulu gampang. Sekarang aduh kalau tidak mesti kita bisa pindah investor ini Pak. Iya, berat soalnya Pak kalau Iya. saya ekonomi kan. Apalagi kalau aturan-aturannya terlalu dipersulit, Betul. izin dipersulit, lingkungannya tidak memenuhi syarat, keamanan membahayakan, tambah lari misalnya. Itu yang harus dijaga. Iya. Bisa jadi hari ini Jawa Timur sudah bagus, tapi kan kita harus jaga bareng-bareng kan Pak ya. Karena nggak menutup kemungkinan besok atau kapan tiba-tiba karena nggak seratan, Ya. nggak seratan langsung set gitu kan, nggak boleh. Ya. Prinsipnya itu supaya semuanya aman, lancar, investasi masuk, PAD meningkat. Kita semua harus sabar Bapak ya. Sabar. Kuncinya sabar. Kalau kata teman saya itu yang instan cuma bikin mie Pak. Ya kan bikin mie instan Indomie loh Pak. Kalau PAD habis gitu investasi masuk, lapangan kerja nggak bisa digeradap. Kata teman saya itu bilangnya gitu Pak. Ya kan. Tapi memang itu tantangan yang sudah mulai dikerjakan Pak. Ya bekerjaan, tapi sabar. Tantangannya memang yang paling besar apa tuh Pak? Tantangan ini Mas ya, ada 3 menurut saya. Wow. Tantangan ini dana di Jawa Timur terbatas. Kita yang pertama, dana terbatas. Apapun menarik apa investor kan tentunya dana terbatas. Kedua, mohon maaf, ini kadang-kala hukum. Kadang-kala masih ada penyalahgunaan wewenang. Itu 2. Iya. Yang ketiga, menurut saya tadi itu data di masyarakat itu kadang-kala tidak real, Nggak sinkron lah ya. tidak sih. Iya. Data sudah tanahnya ini sudah sertifikat, ternyata sertifikatnya kadang-kala masih sengketa. Nah ini tantangan bagi kita. Ya masalah dana terbatas. Sekarang mungkin akan datang. Kemudian masalah dana terbatas. Kemudian ya masalah tidak real fakta-fakta. Gitu. Kalau oknum sih pasti akan tetap ada Pak ya. Tapi jauh berkurang kok kalau saya lihat sekarang Pak. Ya sudah Benar. berkurang. Itu termasuk tantangan juga. Iya, ini sudah berkurang tapi masih banyak yang perlu kita kerjakan. Itu Bapak upload memang sabar tadi adalah kuncinya Pak. betul. Terakhir deh Pak, saat buat empower yang Gen Z millennials lah, yang mereka ini sebenarnya kalau soal PAD mikirnya jelek dulu. Pesan panjenengan apa ini Pak? Biar mereka lerem Pak, biar mereka ayem gitu Pak. Monggo Pak. Makasih pesan saya kepada masyarakat Jawa Timur selaku anggota Komisi C yang bermitra dengan para pengusaha, bermitra dengan pajak dan retribusi. Saran saya patuh bayar pajak dan kawal pertanggungjawaban pajak untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Nah, itu patuh bayar pajak. Patuh Kalian sudah luar biasa, Jawa Timur tertib Pak ya. Tertib. Tapi jangan berubah, tetap tertib gitu kan. Terus sekarang tertib terus tiba-tiba malas jangan. Ya. Tetap mau tertib Pak, karena kamu itu sudah luar biasa dan tetap dikawal bareng-bareng. Pak Hasan sendirian sama teman-teman Komisi C masih gak kuat buat ngawal Pak ya. Butuh effort kita semua supaya ini berjalan optimal. Makanya harus kamu share episode ini kemana-mana biar makin banyak yang tahu, makin banyak yang bantuin Pak Hasan untuk mengawal, untuk meningkatkan PAD. Jangan lupa juga di like sama subscribe ya Mawar ya, karena podcast Suara Rakyat itu isinya insight baru semua buat kamu. Sama kan kayak hari ini kita jadi tahu kalau sebenarnya kita luar biasa.
pengelolaan PAD kita luar biasa, cara nyarinya juga luar biasa. Luar biasa. 3 besar se-Indonesia, Padahal baru tahu, keren loh ini. Bisa lah ya, jadi nomor 1 dulu lah. Salib yang nomor 2 dulu Pak ya. Ya, Jadi kita salib dulu yang nomor 2, baru nanti kita salib yang nomor 1. Bisa. Tapi kuncinya sabar Pak ya. Sabar dulu. Oke, kuncinya tuh harus sabar. Ya pun terima kasih Pak Hasan, luar biasa loh ini insight-nya. Saya jadi tahu banyak hal seru, termasuk kita 3 besar Buangga. Nggak pernah saya sebagai ini Pak sama Jawa Timur Pak. Baru ini 3 besar Indonesia loh Pak. Sampai jumpa di podcast Suara Rakyat selanjutnya. Father sama Pak Hasan pamit. Have a good day. Bye bye.